Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah memahami bahwa Allah mau menyelamatkan semua orang melalui para utusannya yang kini dilanjutkan oleh gerejanya. Nah, kita lalu bertanya, apakah ada hubungan antara agama dengan wahyu? Apakah hubungan antara agama dan iman? Apakah hubungan antara iman dan perbuatan? Iman merupakan hubungan pribadi dengan Allah. Melalui iman, kita merasakan kehadiran Allah dalam diri dan perjalanan hidup kita. Dan melalui iman, kita memperoleh kekuatan, khususnya saat mengalami kesulitan dan persoalan hidup dalam hidup kita sehari-hari. Iman tanpa perbuatan pada dasarnya adalah mati. Artinya, melalui iman, kita harus menunjukkan tingkah laku dan perbuatan yang baik kepada orang lain. Hubungan antara iman dan wahyu. Melalui wahyu, Allah mengadakan komunikasi dengan manusia. Dari komunikasi tersebut, Allah menginginkan partisipasi yang aktif dari manusia. Manusia menanggapi wahyu Allah dengan menyerahkan diri kepada Allah. Manusia menyatakan ketaatan iman kepada Allah yang menyampaikan wahyu. Hubungan antara iman dan wahyu sangat erat, yaitu dengan adanya wahyu, maka muncul iman. Iman merupakan tanggapan atas wahyu. Karena wahyu dan iman, manusia diperbolehkan mengenal Allah. Untuk membantu pemahaman kalian mengenai hubungan wahyu dan iman, kalian dapat mencermati gambar di bawah ini. Buah-buah iman dalam hidup. Bicara tentang iman tidaklah selalu mudah, karena iman merupakan urusan pribadi seseorang dengan penciptanya. Tidak mudah untuk mengatakan seseorang beriman atau tidak. Kita hanya dapat melihat seorang beriman atau tidak melalui sikap dan perbuatannya dalam hidupnya sehari-hari. Memang sering dikatakan, mempunyai iman yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik untuk kehidupan pribadi dan orang di sekitarnya. Jadi, buah-buah iman akan nyata dalam hidup melalui perkataan dan perbuatan kita. Allah telah mengajak dan menawarkan diri melalui wahyunya. Sekarang, kita menjawab tawaran tersebut dengan iman, yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan baik terhadap sesama sebagai citra Allah. Hidup tanpa iman. Lalu bagaimanakah hidup tanpa iman? Hidup tanpa iman dapat mengakibatkan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, tidak adanya pegangan hidup rohani atau jiwa, sehingga kita mudah merasa kecewa dan putus asa jika mengalami masalah atau menghadapi tantangan. Yang kedua, permusuhan akan semakin tampak karena setiap orang ingin mencari kepuasan dan selalu mengutamakan kepentingan pribadi. Yang ketiga, moral akan semakin menipis sehingga dapat mengakibatkan terjadinya tindakan-tindakan kriminal. Keempat, rasa persaudaraan akan semakin sulit ditemukan, sehingga kerukunan dan ketentraman hidup tidak tercapai. Yang kelima, sifat egois selalu tampak dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak ada lagi keinginan untuk saling membantu atau menolong. Hal ini akan menimbulkan perbantahan antar sesama dan sebagainya. Iman tanpa perbuatan. Nah, anak-anakku sekalian, kalian dapat membaca dari Yakobus bab 2 ayat 14 sampai 26 tentang iman tanpa perbuatan. Hubungan antara agama dengan iman. Ungkapan iman seseorang dapat dilihat dalam pelaksanaan dan tata cara agama tertentu yang dianutnya. Orang yang memiliki iman dan agama diharapkan hidupnya akan semakin lebih baik dan mencerminkan nilai-nilai iman dan agamanya.
Karena itu, agama sangat berkaitan dengan iman. Namun, tidak selamanya orang yang menganut suatu agama menjadi jaminan bahwa orang itu beriman dan hidupnya lebih baik. Anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang beriman. Semoga kalian semua memahami antara hubungan agama dengan iman. Sekian dan terima kasih.